Indonesia itu ya barberek lah, cuman mau duitnya aja. Terus mereka tuh berharap supaya tinggal di Eropa kayak mau disunat. Hah? Mau disunat? Terharu banget, maksudnya terharu. Dia benar-benar ngelakuin, menunaikan janjinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kita sambung lagi ya cerita yang kemarin. Tapi sekali lagi mohon maaf karena suami belum mau diajak vlog bareng. Mungkin suatu saat insya Allah mungkin si Akang mau ya. Ya, teman-teman yang baru mampir, yang belum tahu cerita sebelumnya, teman-teman bisa klik di sini. Ini aku mau cerita tentang kelanjutannya. Setelah kita bertunangan, hubungan kita sih baik-baik aja ya, nggak ada rintangan. Terus jadwal party aku juga udah aku kurangin, cuman paling aku ke pantai, paling ke kafe gitu, udah nggak kabing-kabing, enggak, paling makan di restoran itu aja sama teman-teman. Terus pas suatu saat suami sama keluarganya lagi kumpul di rumah neneknya, karena neneknya itu ulang tahun. Terus seperti biasa mungkin suami mau cerita gitu ya, bahwa dia ada hubungan serius sama cewek orang Indonesia. Banyak banget komentar-komentar negatif ya. Pas sudah pulang si Akang cerita sama aku, tadi kita kumpul sama keluarga, terus aku cerita bahwa aku ada hubungan serius sama kamu. Terus aku tanya, terus gimana reaksinya? Ya negatif sih, mereka bilang orang Indonesia itu ya barberek lah. Terus mereka kan taunya di Indonesia itu banyak hutan, terus orang Indonesia itu cuman mau duitnya aja. Terus mereka tuh berharap supaya tinggal di Eropa kayak gitu. Aku terus terang marah banget ya. Maksudnya kok sampai segitunya, gue bilang. Aku nggak ngomong apa-apa. Cuman waktu itu aku marah banget. Cuman aku bilang, ya udah kalau gitu kita udahan aja. Aku nggak nunggu dia ngomong apa. Aku langsung matiin handphone. Terus semalam itu kan ngomongnya malam ya. Semalaman aku matiin handphone. Pas besoknya aku handphone juga aku taruh kamar ya, aku besoknya aku kerja, cuman tetap aja ya merasa sedih gitu ya. Ya udahlah, lupain aja, mau menjadi Nyonya Menir gitu ya. Lupain aja, mungkin bukan jodoh aku nggak suka juga ya dianggap sepele kayak gitu ya sama keluarganya suami. Pas jam 10 bos aku bawa bunga besar banget, buket gitu ya, bagus bunganya. Rika, ini ada bunga buat kamu, ada penggemar gelap nih ya. Bos aku itu ngeledekin gitu. Dari siapa? Di sana nggak ada namanya, cuman di sana itu ada tulisan apa ya, ada tulisan kartu gitu, bilangnya I'm sorry gitu. Aku nggak ngerti siapa ya, mungkin salah kirim apa gimana. Siapa yang ngirim bunga di Bali gitu ya. Kayak gitu aku pulang kerja kan, aku ke pantai dulu sama teman-teman. Aku belum bawa HP. Nah, pas malamnya aku mau istirahat, aku penasaran karena HP seharian aku matiin ya. Aku matiin, aku buka, banyak banget miss call dari dia, banyak, ada apa SMS apa banyak. Cuman terus dia nelpon, mungkin tahu handphone aku on, dia telepon lagi, aku nggak angkat. Terus dia telepon lagi, aku nggak angkat. Pikir-pikir kasihan juga ya, kasih dia kesempatan untuk ngomong gitu, ngomong apa ya. Ya udah aku telepon, halo. Terus dia ngomongnya tuh ada serak gitu ya, sorry ya, maafin keluarga aku yang bilang begitu. Ya udah nggak apa-apa, emang kita mungkin kita nggak bisa lanjutin. Aku juga nggak suka kalau misalkan kita lanjutin hubungan tapi keluarga kamu itu nganggapnya kayak begitu, lebih baik kita udahan aja gitu. Terus dia enggak, aku nggak peduli apa yang dibilang mereka. Ini karena hidup aku, ini adalah jalan aku, kamu itu udah pilihan aku. Aku nggak peduli, aku rela meninggalin keluargaku hanya untuk kamu gitu. Bilang, maafin aku ya. Salah satu keluarganya dia cerita gitu bahwa temennya juga dapat istri orang Indonesia, tapi setelah di sini 5 tahun udah dapat visa permanen. Terus si ceweknya itu minta cerai. Nah, mungkin terus aku bilang nggak semuanya cewek kayak gitu kali. Terus dia serak-serak gitu. Aku bilang hari ini aku nggak kerja, aku ya enak badan di rumah aja.
sampai segitunya gitu pemikiran-pikiran aku gitu, sampai nggak kerja, sampai di rumah aja nungguin telepon aku kayak gitu ya. Ya udahlah aku maafin gitu ya. Ya dari kita akur lagi, ya udah ngerti mungkin yang di keluarga di sini mungkin dia nggak tahu Indonesia tuh kayak gimana, nggak pernah liburan ke Indonesia. Di sini tuh nggak semuanya jungle kayak gitu ya. Terus orang-orangnya juga mungkin ya udahlah, nggak semuanya family, cuman ada beberapa family yang ngomong gitu. Aku bilang ya udah aku maafin, ya udah. Terus dia akhirnya ngomong gini, tadi di kerjaan ada yang ngirim bunga nggak? Aku agak takut juga ya, takutnya aku bilang iya ya lu selingkuh apa gimana ya, tapi aku harus jujur gitu ya. Iya ada. Kok tahu? Ya tahulah aku yang ngirim. Hah, kok bisa dari Belanda ke Indonesia ngirim bunga gitu ya? Ya bisa lah, aku telepon tempat bunga di Bali supaya kirim kamu bunga kayak gitu ya. Aku kembali lagi ya ke cerita awal. Udah gitu hubungan kita itu baik-baik aja, udah benar-benar mengurangin keluar, cuma di rumah aja. Kalau misalkan di rumah juga paling itu sama dia itu non-stop Skype-an sampai aku kerja itu Skype itu harus on gitu ya. Sampai dia kerja, aku kerja, itu Skype. Kita tuh Skype-an gitu. Sampai kita pulang ke rumah juga kita tetap Skype-an gitu ya. Kita tuh rencananya tuh mau nikah di Cianjur aja. Karena kan ya keluarga aku di Cianjur gitu ya. Tapi orang tuanya suami itu udah deket sama aku, kayak mama mertua, bapak mertua juga suka Skype-an sama aku gitu ya. Dan yang mau ikut itu jadi ibu mertua sama suaminya mau ikut gitu, sama bapak tirinya dia tuh mau ikut ke pernikahan kita gitu ya. Jadi mereka udah booking flight, tapi tujuannya itu ke Jakarta karena kita rencananya itu nikahnya di Cianjur gitu ya. Sebelumnya itu dia pernah nanya kalau disunat itu kira-kira berapa lama ya untuk sembuhnya, kata dia. Paling 1 bulan, katanya 1 bulan juga sembuh, kata dia. Tadi aduh takut sakit, aku ledekin gini, don't be cry baby. Maksudnya jangan ogohan gitu kalau Sunda. Nggak sakit lah. Ya lah tetap sedih, dia itu nempel di aku selama 25 tahun, sekarang harus pisah. Kasih semangat ya nggak apa-apa lah. Itu kan salah satu syarat kalau mau masuk Islam. Terus pas suatu saat aku bawa pulang kerja jam 6 sore, kan kalau di sana kan jam 12, kalau di sini pulang kerja. Terus dia telepon, aku hari ini nggak kerja, mau ke dokter. Mau ke dokter, kamu sakit? Enggak, ada janji. Janji apa? Mau disunat. Hah, mau disunat? Aku terharu banget. Dia benar-benar ngelakuin, menunaikan janjinya gitu. Kamu benar? Iya serius. Katanya kamu kemarin takut sakit. Itu yang jadi persyaratan untuk masuk Islam ya, akan aku lakuin gitu ya. Terus kamu ke dokternya sama siapa? Sama orang tua ya? Enggak lah, malu, enggak orang tua, enggak sama sepupu, kata dia. Ya udah, sama sepupunya dia, terus dia ke dokter ya. Jadi setelah disunat itu aku yakin banget bahwa dia itu serius gitu ya. Karena kan sebelumnya kan kita cuman chatting-chatting, cuman video callan, tapi kan bisa aja itu gagal karena dia nggak mau disunat gitu ya. Atau enggak cuman ngeprank, bisa aja kan. Tapi kalau sudah disunat aku berarti yakin dia tuh mau benar-benar menikahin aku kayak gitu teman. 1 bulan sebelum nikah aku udah di Cianjur. Aku kan mau rapi-rapi kayak buku nikah semuanya, boxnya buku cerai semuanya kan, dan aku siap-siapin. Terus pas ditanya KUA Cianjur gitu ya, berapa untuk biaya nikah sama orang Belanda. Dia memintanya tuh mahal banget, 10 juta. Aku bilang, 10 juta? 10 juta. Kalau di Bali kan harganya normal, maksudnya sekitar 500. Harga normal nikah aja berapa sih? Karena kan kalau nikah itu 500-600 gitu kayak gitu ya. Saya lupa gitu ya. Mahal banget ya, maksudnya 10 juta jauh banget. Maksudnya bukan apa-apa ya. Kok kenapa beda gitu ya? Oh ya udahlah. Terus aku pikir-pikir ya 10 juta mahal banget. Lebih baik aku bawa keluarga aku ke Bali gitu ya, untuk liburan juga kan, mereka belum pernah ke Bali ya. Udah, jadi kita ganti planningnya kita ganti, asalnya kita di Cianjur jadinya kita di Bali aja gitu ya. Kalau di Bali juga, ke Cianjur juga aku nggak terlalu banyak teman karena teman-teman aku juga nggak tahu kemana ya, udah lama gitu ya. Kalau di Bali kan emang aku tinggal di sana, aku kerja di sana, teman aku banyak di sana, jadi ya udahlah kita ke Bali aja. Udah gitu kan sambil ngajak jalan-jalan keluarga juga gitu ya. Ya udah kita plan ke Bali aja. Jadi uang 10 juta itu kita ganti buat liburan mamah sama anak-anak ke Bali gitu ya, diganti gitu ya. Untuk yang mau ikut itu cuma 4 orang. Jadi mama aku, kakak, Keiza, sama walinya itu tuh adik aku yang paling gede, Deni ya. Itu yang aku bawa ke Bali. Kan dari awalnya kan jadwalnya kita itu menikahnya tuh di
di Cianjur. Jadi mertua udah datang ke Jakarta, jadi kita cuman di Cianjur itu cuma liburan aja, kita ke Puncak, kita di Jakarta sebentar, udah gitu kita sempetin juga melakukan prawedding di Ancol sehari sebelum kita ke Bali. Rencananya kan ngedadak gitu ya, di Bali waktunya itu udah mepet banget, udah 1 minggu. Terus aku telepon IO, minta diurusin gitu, aku mau nikah. Terus gitu kan berapa biayanya, yang undangannya juga nggak banyak, cuma 50 orang, cuman aku mau temanya itu garden gitu. Aku telepon IO, ternyata mereka itu mintanya 100 juta. Wow, 100 juta mahal banget, apalagi ya mahal banget lah 50 orang gitu ya. Terus aku tanya teman-teman aku, gimana nih katanya, misalnya minta masukan teman-teman ya aku gitu ya, kan di sana juga teman-teman aku banyak gitu ya. Gimana nih, gue bilang gue mau kawin terus di sini aja. Gue nanya, oh 100 juta gila mahal banget, arrange sendiri aja gitu. Lu kan banyak kenalan gitu, ada makeup artist, ada desainer juga lu kenal, terus untuk price-nya juga lu kenal, maksudnya bisa lah lu nego-nego sama mereka. Ya udah, aku itu IO di pesta aku sendiri. Terus untuk budgetnya juga ya, itu di bawah 50 juta. Itu murah banget untuk menikah di Bali, di villa yang cukup mewah. Aku juga masih tulisin ya apa aja itu. Untuk villanya aja itu 1 hari itu 6 juta. Itu emang agak mahal villanya karena emang bagus, ada berapa 6 kamar. Jadi mertua, mama aku, anak-anak semuanya bisa tidur di sana gitu. Bahkan temen aku juga masih ada kamar 1 kosong gitu ya. Untuk villanya 6 juta. Terus untuk gaun karena aku punya teman desainer, jadi sama orang lain itu biasanya tuh dia harus bayar itu sekitar 5 juta, tapi karena aku cuma dikasih harga 2 juta aja. Gaunnya pendek banget. Nah kayak gini, cuman dia ada di belakangnya tuh ada tile gitu ya, kayak buntut gitu ya. Ada itu gaun. Jadi untuk budget untuk baju pengantin itu sekitar 2,5 juta. Jadi untuk gaun 2 juta, dan untuk kebayanya kan sewa sama suami ya, itu kebayanya itu 500.000. Terus untuk bunganya, karena aku kan temanya tes gitu, pengen garden gitu, jadi aku pengen bunganya itu bunga asli. Dan temen juga sih dia memintanya, kalau dia kan kalau ada sama tamu dia budget dia tuh sekitar 4 juta, tapi sama aku dikasihnya tuh 2,5 juta untuk bunganya. Nah untuk catering, karena aku tanya sama teman-teman ya, makannya mau apa gitu, gue bingung. Kata teman-teman, ya nggak usah banyak-banyak, kalau makan mah anak-anak mah makannya sedikit, yang penting banyakin minumnya. Jadi aku cateringnya itu kan 50 orang ya. Terus aku punya juga teman, dia punya restoran, enak banget restorannya, menunya menu Indonesia gitu ya. Satu porsi itu sekitar 30.000. Jadi 30.000 kali 50 orang tuh 1,5 juta untuk cateringnya. Terus minuman agak mahal karena emang teman-teman maunya tuh minumannya banyak, 5 juta. Terus itu juga teman-teman biar seru panggil juggling juga. Kan juggling, tahu kan juggling yang permainan api sama yang gitu-gituin. Coba kalau di bar kan suka ada juggling gitu. Jadi aku punya teman juga, dia kerja di cafe gitu, dia bartender sama juggling juga. Terus aku tanya, lu berapa kalau semalaman kerja di sini, di cafe ini? Kata dia 400 sama 500 gua kerja di sini. Kadang gua kasih tip juga sama tamu-tamu. Terus gua juga perlu juggling sama bartender buat di party gue, lu mau datang? Ya boleh lah, buat nikahan lo gue datang, gue dulu ke bos gue. Ya udah, jadi terus berapa harganya? Sama lu gua 2,5 aja. Jadi dia mau 2,5 untuk kerja di aku. Maksudnya untuk jadi di bartender untuk jadi bartender di tempat aku ya. Les musik juga aku ada orang kenalan baru, jadi dia mintanya 2,5 juta. Terus sepatu itu aku yang 250.000 aja. Terus undangan agak mahal karena aku bikin undangan itu spesial. Jadi figuranya itu figura kayak warna emas gitu, terus ada tulisannya Rika Peter, terus ada mapnya. Jadi figuranya itu bisa tetap kepake gitu ya, cuman ada namanya Rika Peter. Kadang ada yang enggak namanya gitu. Itu 50.000, dibungkusnya juga rapi banget, bagus banget. Jadi aku pesennya itu jadi di desainer juga. Jadi aku pesennya itu baju sama undangan gitu teman-teman. Jadi untuk undangannya itu 50.000. Jadi untuk 50 undangan itu jadi 2,5 juta. Apalagi untuk mas kawin sama cincin nikah itu 10 juta.
Terus fotografer sama albumnya itu 2,5 juta. Jadi totalnya itu 34.100.000 itu totalannya. Itu termasuk murah juga ya, maksudnya nggak terlalu bilang aja kalau 100 juta gitu kan jauh banget ya. Kalau kita bisa arrange sendiri kenapa enggak gitu ya. Buat teman-teman yang mau nikah di Bali itu sebenarnya sih kalau misalkan teman-teman tinggal di Bali sih nggak bisa disesuaikan dengan budget teman-teman berapa budgetnya. Yang penting mau capeknya aja, mau susahnya aja. Kalau lewat EO kan kita emang nyantai, tapi belum tentu juga srek sama yang kita mau gitu, belum tentu. Kalau ini kan kita arrange sendiri, oh kita mau, jadi kita tahu gitu makanannya apa, ininya apa, jadi kita pilih sendiri ya. Dan dulu teman-teman biar nggak kepanjangan ya, nanti insya Allah kita sambung lagi di acara nikahannya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak, insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.